Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah guna memperlancar aktivitas pada pagi hari ini, dan insya Allah bisa kita dan semoga materi yang akan kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, anak-anak, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Apakah baik-baik saja? Oke. Bapak di sini akan sedikit mendalami atau membahas materi yang kemarin sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kemarin kan Bapak sudah menerangkan apa itu pengertian hukum sholat. Nah, sedikit penguatan materi pada minggu yang lalu. Di sini Bapak akan bahas sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu sholat. Nah, sebelum mempelajari unsur apa yang terkandung dalam sholat seperti rukun-rukun, nah kita akan mengetahui apa sih pengertian dari sholat itu sendiri. Nah, di sini baik anak-anak mohon disimak baik-baik materi yang akan Bapak bahas lagi yang kemarin. Nah, di sini itu sholat menurut istilah ialah ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan beberapa syarat tertentu. Nah, hukum sholat sendiri ialah fardu ain, atau bisa dikatakan hukum sholat ini sangat wajib bagi setiap kaum umat muslim yang ada di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sholat ini merupakan tiang agama anak bagi kaum muslimin. Jadi sangatlah penting bagi kaum muslimin ini untuk melaksanakan ibadah sholat fardu ini 5 waktu, yang di dalamnya ada 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat ini berarti mengandung doa untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Nah, selanjutnya itu sesudah kita mempelajari tentang apa itu maksud sholat. Nah, di sini itu ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, apa itu anak-anak yang dimaksud dengan syarat wajib sholat? Nah, syarat wajib sholat ialah tentunya itu ya beragama Islam. Yang kedua itu berakal sehat. Maksudnya di sini itu berakal sehat ya maksudnya itu tidak gila. Nah, kenapa orang yang dikatakan syarat wajib sholat itu tidak gila? Ya karena sholat itu harus dilakukan dengan akal sehat. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Setelah itu balik, yang selanjutnya itu suci dari haid untuk perempuan ini, menstruasi, dan nifas, masa setelah melahirkan. Jadi
syarat wajib sholat itu bagi perempuan itu harus suci dari haid, menstruasi, dan nifas dan sebagainya. Nah, setelah kita membahas tentang syarat wajib sholat, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai syarat sah sholat. Nah, di sini itu antara lain ada beberapa komponen syarat sah sholat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat. Nah, yang pertama itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, selanjutnya itu menutup aurat. Kalau laki-laki itu sampai dari atas sampai mata kaki. Kalau perempuan itu dari menutup sebagian kepala sampai kaki. Yang selanjutnya itu setelah menutup aurat, yaitu kita harus memperhatikan badan, pakaian, dan tempat sholat bersih dari segala macam najis. Selanjutnya itu ya tentunya itu menghadap kiblat yang telah kita ketahui sebelumnya. Kiblat umat muslimin itu kan menghadap ke Mekah. Jadi untuk memenuhi syarat sah sholat ini diwajibkan bagi seluruh umat muslimin yang ingin melaksanakan syarat sah sholat itu ya harus menghadap kiblat, karena kiblat kita itu menghadap ke Mekah. Nah, selanjutnya itu serta mengetahui waktu masuknya sholat. Nah, di sini itu sholat itu tidak dilaksanakan semau kita atau sewaktu-waktu. Kita harus memperhatikan kapan itu masuknya sholat, seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau subuh, dengan sesuai ketentuan dari sholat itu, dari masuk sholat itu sendiri. Nah, selanjutnya itu Bapak akan menerangkan lebih mendalam tentang sholat, yaitu tentang beberapa rukun-rukun sholat. Ya seperti kita ketahui, rukun sholat itu harus, yang pertama itu niat. Kenapa kita niat? Nah, karena kita harus membaca niat sesuai dengan ketentuan masuknya sholat. Seperti sholat zuhur, tidak mungkin kan kita membaca niat sholat asar di sholat zuhur. Maka dari itu kita harus memperhatikan niat sholat terlebih dahulu. Yang kedua itu berdiri tegak bagi yang mampu. Di sini itu sholat itu kan tidak memberatkan umat muslim di seluruh dunia. Jika tidak mampu berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Jika tidak bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan tidur, dengan sesuai kemampuan kita dan kondisi kesehatan kita. Selanjutnya itu takbiratul ihram. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Yang kelima itu rukuk dengan tumakninah, yaitu berhenti sebentar dengan tenang. Yang keenam itu iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah dengan cara duduk ifitarosi. Apa itu yang dimaksud dengan duduk iftirosi? Ialah duduk setelah sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang selanjutnya itu yang ke-9 duduk tasyahud akhir bacaan. Ya, seperti at-tahiyatul mubarakatus itu tahiyat akhir. Selanjutnya itu yang ke-10 itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang 11 mengucapkan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir itu tentunya tertib. Jadi dalam melakukan rukun-rukun sholat itu dianjurkan untuk tertib. Kenapa tertib? Karena tidak bisa dilakukan dengan secara acak-acak. Jadi harus yang telah Bapak katakan pertama tadi, harus diawali dengan niat dan selanjutnya itu. Nah, yang selanjutnya itu yang terkandung dalam sholat itu sunnah sholat.
Sunnah sholat ialah ucapan dan perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam sholat. Orang yang mengerjakan akan diberi pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak batal walaupun ditinggalkan dengan sengaja. Nah, sunnah-sunnah sholat ini ada dua macam, yaitu sunnah qauliyah dan fi'liyah. Nah, yang pertama itu sunnah qauliyah. Apa itu yang dimaksud dengan sunnah qauliyah? Di sini ada beberapa macam yang terkandung dalam sunnah qauliyah, yaitu membaca suratul Fatihah, membaca zikir ketika ruku seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Selanjutnya itu membaca i'tidal, sami Allahu liman hamidah itu. Yang keempat, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Yang kelima, ketika duduk di antara dua sujud berdoa dengan bacaan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afani. Yang keenam itu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad setelah membaca tasyahud awal dan akhir. Yang ketujuh, zikir atau doa setelah sholat. Nah, yang kedelapan ini selanjutnya, setelah sunnah qauliyah di sini ada sunnah fi'liyah. Yang pertama itu membuat pembatas untuk sholat. Kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari duduk tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang keempat, melihat tempat sujud. Yang kelima, meratakan posisi punggung ketika ruku. Keenam itu mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut ketika bersujud. Yang ketujuh, meletakkan dahi dan kedua tangan di atas lantai. Nah, selanjutnya itu tadi ada hal yang perlu diperhatikan dalam syarat sholat. Nah, di sini ada juga yang bisa membatalkan sholat. Perlu diperhatikan anak-anak. Yang pertama itu meninggalkan syarat sah sholat dan rukun sholat dengan sengaja. Kedua, berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Yang ketiga itu bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Maksudnya di sini bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali itu melakukan gerakan di luar sholat sebanyak 3 kali atau selebihnya lah ya. Yang keempat itu terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat ketika sholat. Keenam, membelakangi kiblat atau bergeser dari arah kiblat atau tidak menghadap kiblat itu adalah yang akan membatalkan dari syarat sholat sendiri. Yang ketujuh, makan dan minum meskipun sedikit. Yang kedelapan, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Yang terakhir itu menambah rukun yang berupa perbuatan seperti menambah ruku dan sujud dengan sengaja. Jadi dalam sholat ini tidak boleh ditambah-tambahi gerakan sholat seperti ruku jika ada yang menambahi, atau gerakan sujud ditambahi berapa kali itu dengan sengaja, itu yang akan dengan sendirinya akan membatalkan syarat sah sholat sendiri. Mungkin pada pagi hari ini kita mempelajari sedikit apa yang terkandung dalam sholat dan bisa diperhatikan anak-anak. Semoga bisa dipelajari lagi di rumah atau di waktu-waktu yang kosong dalam sholat sendiri bagi anak-anak. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dahulu materi tentang sholat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.